bahwa ini ada dua putusan lembaga tinggi hukum, MK dan MA. Kita pilih MA karena itu lebih jelas. Alur pikir seperti ini sangat sah dan benar bagi orang yang tidak berpikir. Untuk urusan ini harus didorong KPU konsisten, yang dia harus eksekusi putusan MK. Ya. Adapun sejumlah orang DPR mengatakan bahwa ini ada dua putusan lembaga tinggi hukum, MK dan MA. Kita pilih MA karena itu lebih jelas. Alur pikir seperti ini sangat sah dan benar bagi orang yang tidak berpikir. Ya, itu kan cara berpikir itu refleksi dari orang gagal paham. Di mana gagal pahamnya? MA itu menguji materi PKPU di bawah undang-undang tentang batas usia mencalonkan. Di situ dikatakan calon gubernur 30 tahun, calon wali kota bupati 30 tahun minimal sejak pendaftaran kan? Lalu ada yang main demi kepentingan orang tertentu. Oh, ubah ini menjadi 30 tahun, 25 tahun terhitung sejak dilantik. Ya kan? Orang mulai curiga ini ada apa ini? Ya kan? Lalu muncul putusan MK yang mengatakan dihitung sejak penggugat saya tidak terima, tetap 30 tahun 25 tahun terhitung sejak pendaftaran. Sekarang di mana masalah hukumnya ini? Pak, tapi sorry saya potong. Ini ada yang menganggap MK itu juga melepas bola liar karena dia kan menolak gugatannya, dan klausul bahwa dihitung sejak penetapan ini tidak masuk di amar. Tapi di pertimbangan itu bisa jadi celah hukum. Tidak. Ini putusan MK benar dan mengikat. Tidak hanya amar seluruhnya ya. Bagaimana Anda mau menafsirkan lain? Ditolak. Gugatan itu. Gugatan itu kan minta. Sama dengan permintaan waktu DMA kan dikatakan tidak dipenuhi. Artinya apa itu? Dia tidak mengikat kan? Ya, terlepas dari itu ya. MA menguji materi itu PKPU. PKPU sandarannya adalah Undang-Undang Pilkada. MK menguji Undang-Undang Pilkada. Jadi apalagi yang mau disoal ini? Apalagi? Ya. Orang-orang anggota DPR yang menyoal kedua putusan ini sangat benar bagi orang yang tidak berpikir. Tapi bagi orang yang sadar, bagi orang yang dalam, itu salah cara berpikir. Karena bukan apple to apple. Dia membandingkan jambu dengan biji jambu mente dengan melon. Jauh banget. Belewah kayaknya. Inilah pentingnya kita kalau memberi pernyataan, memberi sikap dan posisi, ya pakai ini dong, kepala dikit lah. Ya jangan syahwat kuasa saja yang ditonjolkan. Gitu. Pak Hamid, tapi yang menjadi pertanyaan publik sendiri, kita mungkin balik tadi celahnya itu Pak Hamid. Apakah kita sekarang mendorong KPU untuk menggolkan PKPU sesuai dengan putusan MK, tetapi kan KPU juga kalau tidak salah bilang buat PKPU-nya itu setelah berkonsultasi dengan DPR. Itu ada kekhawatiran nggak bakal bermainnya di situ nanti? Iya. Tapi ingat, itu hanya konsultasi loh. Tidak mengikat ya Pak? Tidak mengikat. Ya. Itu memang sengaja dibuat dulu itu. Ada di undang-undang itu tiba-tiba muncul pasal tersebut karena DPR kekhawatiran kalau KPU independen banget. Dulu zaman saya kan sangat independen. Ya kan? Begitu independennya, ya 127 partai politik mendaftar, kan yang ikut hanya 24. 24. Kita sangat independen. Kita nggak mau didikte. Jadi DPR membuat mekanisme baru, ya kan? Bahwa KPU harus konsultasi. Sifatnya konsultasi. Dia tidak mengikat. Artinya KPU juga tidak punya alasan ketika akhirnya nanti mungkin ditekan oleh DPR supaya ngikut itu ya? Enggak. KPU salah kalau dia tidak jalankan putusan MK. Inkonstitusional semua. Dan itu kalau dia tidak ikuti putusan MK, dia menyelenggarakan pemilu pilkada,
hasilnya itu bisa dinyatakan gagal total, illegal total. Masa pilkada seluruh Indonesia harus dulu lagi? Tapi nanti jadinya siapa yang menyatakan itu hasil ini ilegal karena KPU MK. konstitusional? MK. Kalau nggak ada yang gugat ke MK gimana, Pak? Ya pasti ada yang gugat. Oh. Ya pasti ada yang gugat. Misalnya Kalau misalkan- daerahnya calon tunggal, terus dia menang padahal umurnya di atas- Melanggar aturan. belum 30 Ah, tahun. begini analoginya. Ah. Untuk memahami seorang yang kena penyakit kanker, Anda tidak harus mengidap kanker kan? Ya. Ya. Untuk saya gugat, tidak harus saya jadi calon Oh, atau oke. saya bukan calon, Hmm. ya kan? Iya. Pasti ada yang gugat. Bisa masuk tuh Pak legal standing ya di MK. Oh kuat, Hmm. kuat, ya kan?